Toyota Avanza. Nah, ini adalah varian yang paling baru. Ini bisa dibilang sebagai varian terakhir dari Avanza. Dia menawarkan tipe GR Sport. Nah, ngomong-ngomong untuk tipe GR Sport, sekarang itu trim Toyota sudah digantiin semua yang dulunya itu dari TRD Sportivo menjadi GR Sport. Jadi semua trim Toyota itu sekarang yang untuk varian tertingginya diganti dengan varian GR Sport. Nah, ini adalah Avanza. Bisa dibilang batch terakhir ya, karena kabarnya infonya itu di akhir tahun nanti akan muncul all new Avanza. Nah, ini adalah Avanza yang terakhir yang menggunakan penggerak roda belakang rear wheel drive. Ini untuk yang penggerak Avanza yang all new nanti itu akan menggunakan penggerak roda depan. Di video kali ini kita akan bahas seperti apa bedanya Avanza yang menggunakan GR Sport dengan yang sebelumnya yang hanya menggunakan emblem Veloz. Ini juga tersedia dalam dua versi ya. Ada yang di 1300cc dan juga di 1500cc untuk varian GR Sportnya. Simak di video kali ini, kita akan bahas lengkap detail mengenai mobil ini. Oke, yang kelihatan banget bedanya itu dari bagian tampilan depan. Nah, ini jujur ya, saya udah pernah lihat beberapa mobil yang desainnya itu keren. Jadi kalau lihat mobil ini tuh bener-bener desain tuh keren. Jadi perombakan total dari mukanya itu nggak total amat sih, tapi ada beberapa emblem yang ditambahin seperti body kit di bagian bawah. Kemudian di sini tuh dikasih aksen yang abu-abu gelap. Kemudian ada emblem GR Sportnya. Tampilan itu bener-bener rapi. Gak terkesan sebagai mobil yang cuman ditambahin body kit, aksesoris yang seadanya. Jadi ini bener-bener keren sih. Karena di sini tuh pengerjaannya bener-bener rapi di sini. Dari mulai penempatan yang warna abu-abu di sini, kemudian body kit di bagian bawah. Tapi secara overall kalau dilihat ya, di sini tetap menggunakan yang chrome yang modelnya hitam. Kemudian untuk lampunya tetap menggunakan multi reflektor LED. Di bagian bawah juga ada kayak lampu kecil sama sennya. Jadi secara teknologi dari lampu, tapi dari tampilan depan sini tuh kita langsung bisa kelihatan bahwa ini adalah varian yang paling barunya. Jadi menggunakan emblem GR Sportnya. Dan ini juga limited edition. Jadi hanya diproduksi terbatas oleh Toyota untuk yang varian GR Sport ini. Oke, kita ke samping. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping yang paling kelihatan beda adalah dari pewarnaan velgnya. Velgnya desainnya tetap sama. Kalau yang dulu itu kan menggunakan two-tone color. Kalau yang sekarang itu didominasi dengan warna abu-abu gelap. Jadi desainnya tetap sama, ukuran bannya tetap sama, menggunakan 185, aspek rasionya 65, dan untuk ukuran velgnya 15 inci. Nah, dari sini juga nggak kelihatan ada perbedaan yang signifikan ya. Yang paling ya di sini ada body kit, ada aksen yang chrome di bagian sini. Tapi dari bagian samping sini Toyota nggak kasih emblem GR-nya di sini. Jadi benar-benar kalau dari bagian samping yang membuat beda itu cuman dari pewarnaan velgnya saja. Nah, kalau untuk dari bagian spion ya di sini karena memang perombakan facelift yang terakhir dari Toyota juga, spionnya sudah menggunakan spion yang sama dengan Toyota Rush, kemudian juga Toyota Race, sama juga di Toyota Agya menggunakan spion yang completely itu sama persis dengan yang ini. Dan ini juga untuk varian yang ini dia menggunakan akses keyless marquee ya. Jadi kuncinya sudah keyless, di bagian dalam juga sudah ada engine start stop buttonnya. Oke, di belakang. Nah, di belakang sini kalau dilihat ya, nggak ada sih emblem GR-nya itu nggak ada. Ini cuma tempelan saja nih. Ini untuk bagian plat nomor. Kemudian untuk emblemnya tetap ada nih sini 1500cc. Emblem itu tipenya itu Veloz. Tapi yang menegaskan ini adalah varian GR yang limited ini nggak ada di bagian belakang. Cuman ada emblem 50 tahun Toyota biasa. Nah, yang membedakan adalah penggunaan body kit di bagian belakang sini. Nah, di bawah sini tuh body kitnya sama seperti depan. Yang saya lihat adalah ini body kit benar-benar rapi dan juga sangat cocok untuk Avanza. Jadi tampilan Avanza yang batch terakhir ini benar-benar keren sih. Cuman ada satu nih emblem GR-nya, tapi nggak di clear warna merah juga. Jadi emboss aja di bagian sini, tapi dilapisi dengan material yang hitam doff.
Kalau kita ngomongin secara fitur, di sini ada kamera mundur di bagian belakang. Kemudian untuk bagasinya seperti halnya Avanza, jadi kapasitas bagasinya di sini lumayan luas, bisa taruh koper kecil lah di sini. Dan pelipatannya untuk bangku belakang sini dia bisa dilipat 50-50, jadi bisa dilipat antara kanan dan kirinya. Oke. Tapi memang nggak bisa dilipat rata lantai seperti pemain di kelas Avanza sekarang ya, yang low MPV itu benar-benar praktikal sekali untuk sekarang. Dia bisa dilipat rata lantai dan kapasitas bagasinya lumayan jauh lebih besar daripada Avanza. Kita akan lihat di tahun depan seperti apa Avanza yang all new nanti, yang menggunakan penggerak roda depan, dan kabarnya juga dia akan menggunakan sasis monokok. Jadi nggak pakai lagi yang sasis semi leather frame seperti ini. Oke, kita langsung bahas di bagian dalam. Oke, nah kalau di bagian dalam sini, ini sorry ya, kita nggak bisa hidupin lampunya, kita nggak bisa kontak on, sama nggak bisa liatin head unitnya karena aki mobilnya itu dicopot, jadi nggak bisa kita hidupin mobilnya. Nah, kalau di bagian dalam sih sebenarnya nggak ada yang membuat kita tuh ngerasa mobil ini tuh varian GR Sport. Jadi benar-benar di sini tuh nggak dikasih emblem GR Sport ataupun aksen-aksen merah yang membuat tampilan mobil itu berbeda dari varian yang sebelumnya. Jadi cuma di bagian depan. Kalau di sini tuh tetap sama. Karena kita belum pernah review Avanza juga, jadi sekalian kita detailin bagaimana Avanza yang batch terakhir ini. Oke. Dari setir ini untuk varian Veloz dia sudah dilapis dengan material yang kulit ya di sini. Ada jahitan juga di bagian sini. Kemudian dia ada audio steering switch, tapi ini model yang benar-benar jadul dari Toyota. Jadi ini sudah tuh digunain di model Avanza yang bisa dibilang yang di tahun-tahun 2011, 2013 itu sama nih, tombolnya seperti ini juga. Kemudian dari bagian pengaturan setir, sayangnya memang Avanza itu cuma bisa tilt ya. Jadi belum bisa teleskopik, belum bisa maju mundur untuk bagian setirnya. Nah, ini juga yang membuat saya itu kalau berkendara menggunakan mobil ini, itu rasanya itu kayak kita tuh menggunakan mobil yang tinggi. Ya memang agak sedikit tinggi mobilnya. Dan kerasa posisinya itu nggak terlalu ergonomis. Di jok pun di sini kita cuma bisa maju mundur dan juga bisa reclining. Jadi nggak bisa pengaturan arah ketinggiannya tuh, gesturnya tuh nggak bisa digunain di sini. Nggak ada fiturnya sama sekali. Oke. Kalau dari tampilan speedometernya khasnya Avanza juga sih. Di bagian sisi kiri itu ada RPM, kemudian di bagian tengah itu ada tachometer, di bagian kiri kanan sudut situ ada MID kecil. Yang informasinya sendiri itu biasanya ada odometer, trip A, trip B, kemudian ada sisa bensin untuk jarak berapa, ya seperti itu aja. Jadi nggak ada pengaturan yang komplit di sini. Informasi yang mesti tampil itu nggak terlalu komplit. Nah, kalau ke bagian tengah sini, nah ini improvement di Avanza ya. Untuk yang sekarang, dia itu kalau dibandingin dengan sebelumnya, sebelum facelift, sekarang dia punya frame yang mengelilingi, menyatukan antara head unit sama panel AC-nya. Dan panel AC-nya ini sendiri dia sudah menggunakan layar yang digital. Tapi ini minusnya Avanza itu kayak Avanza, terus Toyota Rush, kemudian juga Toyota Race yang paling baru. Tampilannya mirip seperti ini. Dia ada untuk pengaturan speed fan-nya, kemudian ada pengaturan suhu, kemudian ada untuk mengatur defogger kaca belakang. Tapi yang ini nih minusnya, dia nggak ada pengaturan arah semburan untuk ke kaki. Jadi fix dari depan semua. Jadi dari ventilasi sini nih untuk pengaturan arah semburannya. Nah, kemudian dari sisi bagian bawah lagi, dia ada power outlet nih di sini. Ada power outlet untuk charging, ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini tuh yang kelihatan benar-benar jadulnya itu Avanza. Jadi bentukan transmisi yang otomatis di sini ini benar-benar dari zaman dulunya Toyota, dari tahun 2000-an tuh bentuk transmisi tuh kayak gini. Jadi belum di-upgrade. Jadi dia itu model get type. Dia itu 4 speed, kalau untuk yang manual tuh 5 speed. Tenaga mobil ini tuh kisarannya tuh di 104 PS dan torsinya tuh di 138 Nm untuk yang 1500 cc.
Nah, kalau di sini juga pengaturannya remnya itu masih manual. Kemudian di sini ditambahin kayak konsol ya. Sebenarnya itu nggak ada konsol sih. Kalau kalian bisa lihat secara detail, di bagian bawah sini tuh sebenarnya ada 2 buah cup holder, tapi ditutupi dengan konsol ini. Jadi kalau kita goyang-goyang ini bener-bener goyang nih. Kayak nggak presisi di bagian sini. Kemudian dari sini juga dia ada laci penyimpanan yang nggak terlalu besar, kecil ya. Kalau dari segi safety sih dia ada airbag di depan 2 buah. Kalau untuk segi infotainment system, dia ada speakernya itu 6 total, termasuk 2 tweeter di bagian depan di sini. Nah, nuansanya itu kalau yang Veloz sih dia nuansanya hitam dipaduin dengan corak-corak merah di bagian sini. Kalau untuk kursinya ya standar Avanza ya, dia menggunakan bahan fabric, belum menggunakan yang kulit. Di sini juga kalian dapat apart sebagai standar di tahun 2021 untuk mobil. Jadi ditaruh apart di situ. Oke, kita bahas di bagian belakang. Oke, sekarang di belakang. Nah, di belakang sini tuh bener-bener ya ini Avanza ya. Jadi kursinya lumayan empuk, kemudian juga untuk ruang kabinnya lumayan lega. Ini untuk ruang kepala juga lumayan lega ya. Tapi nggak bisa dibilang ini mobil yang paling lega untuk di kelasnya. Nah, yang paling notice sih yang kelihatan aneh tuh di sini, yang konsol tengah tadi. Warnanya aja tuh beda dengan yang bawah. Nih. Warnanya itu ini lebih kehitaman, terus ini agak sedikit abu-abu. Nah, ini bener-bener yang dari Toyotanya. Kalau ini tuh cuma tambahan. Jadi ngoplek banget nih. Nih itu goyang. Di sini ada power outlet 12 volt ya untuk charging. Kemudian untuk dari kursinya kita dapat pengaturan headrest yang lengkap 3 buah ya. Tapi untuk yang bagian tengah sini lucu ya, dia dipisah headrestnya. Tuh. Karena memang untuk pengaturan jok di bagian tengah sini juga dia itu pelipatannya 50-50, bukan 60-40. Nah, kalau yang varian Veloz memang dari sebelum adanya tipe GR ini tetap dikasih infotainment system di bagian sini. Jadi dia itu layarnya nggak terlalu besar, tapi ini bisa dimuat untuk input CD dan lain sebagainya sih. Ini ada lampu juga sih. Ada lampu kecil. Tuh, lumayan lah ya untuk bisa lihat berbagai infotainment yang bisa di setel lewat dari head unit di bagian depan. Jadi seperti monitor lah di sini. Ini juga sih nggak ada input input USB pun nggak ada. Jadi dia itu mirror dari head unit di bagian depan. Oke, sekarang kita lihat akomodasi di baris ketiga. Bagaimana sih Avanza itu? Kalau kalian yang belum tahu, ini nih, lihat. Kalau dari segi pengaturannya ini sudah one touch tumble, jadi tinggal diklik di sini. Tuh, langsung melipat ke depan. Naiknya standar lah. Jadi di sini ya, ini tinggi saya 170 cm. Ini posisi jok ini paling mundur ya. Jadi kalau saya duduk di sini, kaki saya masih bisa sih, masih ada space, tapi sudah mentok nih di sini. Jadi kalau misalnya agak sedikit lega itu bisa dimajuin sedikit kursinya untuk yang baris kedua. Tapi ini untuk tinggi saya yang 170 cm, kaki saya mentok, tapi walaupun mentok karena ini bahannya fabric jadi lumayan empuk. Ini juga nggak ketopang dengan baik. Kalau untuk perjalanan jauh ini benar-benar capek sih untuk duduk belakang kalau orang dewasa. Ini tetap dapat headrest ya di sini. Posisinya benar-benar tegak. Untuk dari segi safety tetap dapat seatbelt yang dia itu 3 titik. Jadi dapat seatbelt lengkap dari bagian depan sampai ke belakang. Nah, untuk kelengkapan fitur dia dapat 2 buah cup holder. Kalau dari yang sisi kiri ini dapat laci penyimpanan kecil sama ada cup holder 1, ada power outlet juga nih. Tapi ini spesialnya untuk baris ketiga dia dapat lubang USB. Jadi bukan yang soket lighter 12 volt. Di sini ada lampu baca ya, biasa standar. Kemudian di sini ada safety belt untuk penumpang di bagian tengah. Oke, cukup ya. Jadi untuk Avanza ya gini-gini aja. Yang saya penasaran tuh all new Avanza nanti akan seperti apa, karena memang basically pembuatan Avanza, Rush, kemudian juga Toyota Race, kemudian Toyota Agya itu
yang develop itu sebenarnya Daihatsu. Jadi Toyota itu cuma pasang emblem aja di mobil-mobil ini. Yang develop R&D-nya itu bisa dibilang Daihatsu sih. Karena ini memang mobilnya itu dirakit juga di pabrik Daihatsu, bukan Toyota. Oke, jadi seperti inilah Avanza Veloz yang tipe GR yang paling baru. Nah, detailnya sudah kalian lihat tadi ya di videonya dari awal sampai habis. Dan yang membuat saya penasaran adalah all new Avanza yang akan rilis di akhir tahun atau awal tahun di 2022 nanti. Dan kabarnya juga mobil itu akan menggunakan platform yang di develop baru, menggunakan sistem platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan seperti apa mobilnya kita nantikan di akhir tahun atau awal tahun 2022 nanti. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Avanza yang batch terakhir ini. Buat teman-teman semua yang ingin cari mobil Toyota di daerah kota Palembang khususnya, bisa langsung kunjungin dealernya Tunas Autograha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang, atau langsung bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Thank you for watching, goodbye.